bergabung dan mendengar. Ada 3 pertanyaan ya. Pertama dari Mbak Agustin. Dia menanyakan bagaimana cara meningkatkan daya saing. Daya saing ini mungkin hubungannya bahwa masyarakat adat ini kan masih agak tertinggal ya. Dari sisi sumber daya, dari sisi penguasaan teknologi, keterampilan, dan lain sebagainya. Sehingga bisa mengikuti kebutuhan zaman. Mungkin di situ juga jawabannya apa intervensi kelembagaan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing ini ya. Kemudian berikutnya dari Bu Tari Tuasikal, ini mahasiswa pasca sarjana IPB ini. Bagaimana strategi penanganan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya kelautan pesisir yang bersifat merusak dan tidak berkelanjutan? Strateginya seperti apa, yang notabene di situ kita berhadapan dengan oknum pemerintah desa sendiri. Wah, ini pertanyaan NGO ini, aktivis ini. Wah, ini sulit ini jawab ini, tapi saya yakin Bu Eva bisa jawab lagi. Lalu kemudian pertanyaan lanjutan dari Bu Tari ini, apakah pendekatan data desa presisi oleh IPB dari Pak Sopyan, teman-teman LPPM itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat adat di pesisir dan pulau-pulau kecil? Nah, kemudian dari Pak Zainuddin, Abdesu Sumatera Utara. Bu, saya mau tanya strategi apa untuk pemuda dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Ini strategi apa ya? Ini Abdesu ini Asosiasi Pemuda Desa ya, Sumatera Utara ya. Berikutnya masih dari Pak Bagus, Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang. Bagaimana cara yang konkret menyikapi perubahan iklim yang hari ini menjadi mainstreaming, isu global, serta mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? Saya kira Bu Eva sudah bisa tangkap pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya berikan waktu 10-12 menit ke depan untuk menjawabnya secara singkat, lugas, dan padat. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih Pak Moni, Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Ini saya takut juga nih nggak bisa menjawab nih, karena pertanyaannya sulit dijawab nih Pak Moni. Karena emang prakteknya saya tahu bahwa kompleksitas dalam masyarakat itu sangat tinggi begitu ya. Dinamika interaksi sosial antar masyarakat itu sangat-sangat tinggi begitu. Bahkan ya istilahnya kalau kita sudah hidup satu kampung itu kadang-kadang lebih rumit aja gitu ya hubungan sosial. Namun tentu kita tidak tetap berusaha untuk mencoba membuka spektrum, membuka wawasan kita sehingga kita tidak stuck pada satu kondisi begitu. Mungkin kami coba menjawab yang pertama terkait dengan daya saing. Ya, kami memahami bahwa daya saing ini memang bisa kita tingkatkan hanya dengan inovasi ya, dengan teknologi. Tidak harus teknologi itu tentu yang tidak harus yang mahal, tapi teknologi yang yang tepat guna lah, bisa dikatakan begitu. Dan itu memang butuh pengetahuan, tapi kami melihat bukan hal tidak mungkin ya kalau daya saing itu bisa ditingkatkan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di masyarakat lokal ataupun masyarakat hukum adat, karena banyak sekali pengetahuan lokal yang sebenarnya juga bisa perkuat begitu ya. Nah, kalau tadi Pak Om Eli menyampaikan memadukan antara pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern, itu hal yang sangat mungkin dilakukan. Nah, sebenarnya saya terinspirasi dengan konsep blue economy yang disampaikan oleh Gunter Pauli ya. Jadi di situ sebenarnya yang disampaikan blue economy yang disampaikan oleh Gunter Pauli itu bukan sesuatu yang
yang terlalu wah sebenarnya ya, bukan sesuatu yang begitu makro. Bahkan yang diberikan contoh-contoh yang diberikannya itu adalah bagaimana aplikasi-aplikasi di tataran lokal dilakukan oleh masyarakat. Misalnya yang pernah saya dengar langsung ya dari pemaparan beliau, ada suatu komunitas yang situ banyak menghasilkan kopi dan kemudian ampas kopi itu dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan jamur begitu, dan itu dengan menggunakan ampas kopi tersebut kemudian masyarakat memiliki tambahan income, ada nilai tambah yang dihasilkan. Misalnya lagi misalnya dalam pemanfaatan sumber daya, misalnya di situ ada spirulina ya, spirulina. Ini contoh kecil tapi mungkin memang kasusnya tidak di kawasan pesisir ya. Bagaimana spirulina itu dikembangkan di gedung-gedung tinggi yang memiliki di gedung-gedung tinggi, tapi kemudian di bagian atas itu dimanfaatkan untuk membudidayakan spirulina dan itu bisa menyuplai menyuplai suatu kebutuhan dari suatu restoran begitu. Itu hal-hal kecil sebenarnya yang bisa dilakukan dengan adanya bukan inovasi-inovasi yang mahal juga sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat atau pelaku-pelaku ekonomi tersebut begitu. Dan tapi aktivitas itu bisa memberikan nilai tambah baik dalam bentuk daya saing produknya maupun menghasilkan nilai tambah karena ada meng-create produk baru begitu. Nah, saya pikir untuk masyarakat pesisir, bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah? Memang persoalannya kalau di kita memang saat ini, kalau saya masih melihat persoalan logistik itu masih menjadi hal yang berat bagi kita begitu ya. Kita tahu bahwa daerah-daerah wilayah timur itu adalah penghasil ikan yang sangat-sangat kaya begitu. Namun seringkali ikan-ikan ini tidak bisa tersalurkan ke pasar dengan cara dan waktu yang tepat supaya kualitasnya terjaga. Karena kita memiliki keterbatasan transportasi dan kemudian juga teknologi dalam handling ya, dalam pasca panen dan penyimpanan cold storage segala macam. Jadi itu secara makro tentu itu jadi persoalan, tapi kalau kita berbicara untuk skala lokal misalnya daya saing apa yang bisa diwujudkan begitu, tentu dengan upaya-upaya untuk melakukan diversifikasi, bagaimana misalnya produk-produk yang fresh ini bisa kita olah kemudian kita bisa ciptakan nilai tambah dari produk tersebut. Saya pikir banyak contoh-contoh kasus yang sudah ada di berbagai daerah yang memang menghasilkan produk-produk lokal olahan yang menghasilkan nilai tambah, sehingga produk-produk yang tadinya memang gampang rusak itu seketika diolah memiliki daya tahan yang lama dan bisa dipasarkan dan menjangkau pasar yang lebih luas begitu. Tentu ini memang perlu pembinaan. Saya pikir peran dari KKP telah melakukan itu ya, saya lihat dari program-program disampaikan tadi oleh kelompok MHA. Itu juga sudah ada aktivitas pemberdayaan untuk pemberdayaan ekonomi begitu, sehingga diversifikasi produk ini bisa dilakukan. Di luar itu tentunya kita tetap membutuhkan infrastruktur yang lebih masif lagi yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana supaya logistik ya laut ini menjadi lebih efisien sehingga tidak begitu mahal biaya transportasi produk-produk lokal, produk-produk dari wilayah timur misalnya ke barat itu tidak mahal sekali begitu, sehingga kita bisa mendapatkan pelaku usaha yang nelayan bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi begitu ya dibandingkan dengan kondisinya sekarang. Jadi memang transportasi ini masih menjadi persoalan bagi kita menurut saya. Tapi dengan adanya saya pikir dengan adanya pengembangan ekonomi wilayah itu mungkin akan bisa lebih memperkuat perekonomian di lokal untuk mensupport. Jadi bagaimanapun juga saya pikir masyarakat hukum adat tidak bisa berdiri sendiri ya, tetap harus
bersama-sama dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitarnya untuk membangun suatu ekonomi. Jadi kajian kami juga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita ingin meningkatkan daya saing, yang pertama tentu yang harus kita lihat itu adalah komunitas unggulan kita apa. Jadi untuk mendapatkan atau menentukan bahwa apa yang menjadi keunggulan komunitas unggulan kita, itu tentu membutuhkan kejelian, dan kemudian tentu tidak bisa terlepas dengan supportingnya misalnya dari desa tetangga atau kecamatan di desa-desa di kecamatan sekitar yang bisa saling mensupport untuk bisnis yang terkait ya. Jadi bukan persaingan yang diciptakan, tapi kolaborasi yang diciptakan begitu. Jadi mungkin saya masih menyampaikannya dari sisi makro ya, tapi klaster-klaster ekonomi itu bisa kita bangun sebenarnya, dan itu memang membutuhkan inisiasi baik dari lokal ya, pelaku ekonomi lokal, dan tentunya juga dukungan pemerintah begitu. Namun itu bisa menjadi salah satu model kalau menurut kami. Kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ini terkait juga sebenarnya karena pemberdayaan masyarakat itu at the end itu poin pentingnya juga adalah pada aspek ekonomi, meskipun aspek ekonomi ini tentu juga tidak akan lepas dengan budaya, dengan sosial begitu ya, karena itulah hidup kita begitu. Kalau kita hanya ekonomi toh ya kita bisa hidup tapi sumber daya rusak, kemudian hubungan sosial rusak, semuanya jadi welfare itu malah tidak tercipta sebenarnya. Tapi bentuk-bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan sekarang ini memang yang harus menonjolkan sisi partisipatifnya ya. Jadi komunikasi yang menurut kami itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting sekarang ini, dan didorong oleh leadership, oleh kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Saya pikir contoh dari Pak Kewang, Om Eli itu adalah contoh real ya, bagaimana kepemimpinan itu berperan di situ, benar-benar bermain untuk membangun ikatan yang lebih kuat lagi di dalam masyarakat. Yang misalnya Om Eli dengan mudah nanti bisa mengarahkan anak-anak muda untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat dan bahkan lebih produktif begitu ya, lebih bisa menghasilkan secara ekonomi. Jadi kalau saya sendiri memandang meskipun banyak sekali tentu faktor-faktor, tapi faktor komunikasi dan kepemimpinan ini menurut saya hal yang sangat penting. Dan kalau misalnya pemuda mau mengambil peran untuk memberdayakan masyarakat, itu akan lebih mudah lagi sebenarnya, karena pemuda sangat-sangat familiar ya dengan teknologi, jangan lebih terbuka itu untuk misalnya bisa membangun jejaring dengan komunitas di luar, dan kemudian membangun baik jejaring bisnis ataupun jejaring yang untuk transfer pengetahuan, itu bisa dilakukan. Nah misalnya saya pikir banyak institusi ya yang sekarang ini juga sudah mengembangkan platform-platform yang pembelajaran yang bisa yang open, yang terbuka begitu buat masyarakat. IPB pun misalnya kami juga mengembangkan Tani Center begitu ya, di mana di situ terus diimprove tentunya masyarakat bisa mengakses. Jadi misalnya masyarakat yang memiliki usaha pertanian di perkebunan misalnya pertanian cabai, pertanian atau perikanan, di situ bisa mendapatkan ilmu secara mudah, secara cepat melalui portal-portal yang ada. Dan saya pikir itu banyak sekarang ini, dan pemuda tentu sangat mudah sekali untuk mencari sumber-sumber itu untuk model pemberdayaan. Jadi pemberdayaan sekarang memang tidak bisa kita yang top down gitu, yang menggurui. Saya pikir nggak begitu lagi ya cara memberdayakan masyarakat sekarang, tapi lebih mengajak bekerja sama, mengajak belajar bersama-sama gitu ya. Dan sekarang juga memang sekarang ini eranya era kebersamaan, era kolaborasi sebenarnya. Jadi kita juga sudah memang harus menyesuaikan cara-cara pendekatan kita di dalam memberdayakan masyarakat. Saya pikir begitu. Kemudian yang terkait dengan pertanyaan oknum tadi, saya juga agak bingung karena saya bukan ahlinya hukum. Jadi kalau misalnya oknumnya adalah pemimpin lokal, kalau misalnya itu masyarakat hukum adat, saya pikir ada sanksi sosial ya yang bisa dijalankan di situ, yang harus bisa ditegakkan gitu ya. Dan saya pikir masyarakat hukum adat bukan sistem masyarakat, adalah sistem masyarakat kolegial gitu, bukan sistem masyarakat yang otoriter sebenarnya, hanya bergantung pada satu pemimpin kemudian manut. Saya pikir nggak begitu. Mungkin Om Eli bisa mengklarifikasi contoh di Haruku. Kolegial saya pikir. Jadi
ada unsur-unsur di mana ada musyawarah yang berlaku di situ, dan saya pikir itu bisa digunakan ya untuk menjadi penyaring filter sosial begitu, dan untuk kalau untuk harus menegakkan sanksi sosial itu bisa dilakukan begitu. Kalau ini bayangan saya begitu ya. Dan kemudian terkait dengan data presisi, betul itu adalah memang yang dikeluarkan ini dari di mana Pak Moni sempat berkiprah juga di pusat studi tersebut di PSP3 yang waktu itu memang dipimpin oleh Pak Sofyan, dan sekarang beliau sudah di PPM, dan itu sudah di scale up juga untuk data presisi. Jadi data presisi ini sebenarnya bukan teknologi utamanya sih, bukan itu ya. Sebenarnya pendekatan. Jadi perpaduan antara teknologi dengan pendekatan sosial. Jadi dengan melakukan pemetaan secara partisipatif yang melibatkan unsur-unsur masyarakat, tapi menggunakan disupport oleh teknologi. Teknologinya itu salah satu yang digunakan misalnya untuk pemetaan wilayahnya itu adalah dengan drone misalnya, tapi ada cross check, ground checking yang dilakukan secara partisipatori, sehingga data yang dihasilkan itu lebih presisi. Memang kemarin kami sempat juga berdiskusi dengan BPS begitu ya, dan sempat disampaikan juga terkait dengan data presisi. Tapi BPS ternyata malah kami pengen caranya tapi dengan harga yang lebih murah begitu. Nah itu partisipasi itu kami tidak tahu apakah dengan kita melibatkan masyarakat untuk bisa saling mengcross-check misalnya kelompok-kelompok masyarakat untuk memastikan memvalidasi data, kami pikir itu bisa menjadi lebih bukan sesuatu yang sulit dan tidak sesuatu yang berbiaya tinggi begitu. Jadi sebenarnya memang data presisi yang dilakukan itu dengan cara perpaduan teknologi dengan pendekatan partisipatif. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk data yang dihasilkan itu bisa mendukung banyak hal begitu, baik perencanaan, baik untuk misalnya untuk penentuan bantuan sosial, bahkan misalnya kalau untuk wilayah pesisir dan lautan tentu dengan ekosistem yang lebih kaya lagi itu akan sangat berguna untuk kita mengetahui daya dukung dan segala macam begitu. Ya, baik Pak Moni, saya pikir itu Pak Moni. Terima kasih Pak Moni. Siap, Bu Eva, terima kasih untuk narasumber terakhir ketiga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Dan saya pikir memang ke depan nanti kita berharap data presisi ini bisa digunakan untuk pemetaan hak kelola pesisir dan laut oleh masyarakat adat, sehingga mempermudah kerja teman-teman di kelompok kerja masyarakat hukum adat di Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi bahwa tim talent manajemen panitia masih tetap bergerilya mencari yang terbaik dari segi busana dan pakaian. Jangan kalah dengan penampilan Pak Direktur tadi ya, sudah pakai lengkap pakaian adat Melayu kalau tidak salah tadi. Jadi silakan hidupkan dan aktifkan kembali videonya agar menjadi sasaran talent manajemen teman-teman. Saya kira sekarang kita di posisi 11.30 karena ke depan itu kita hanya sampai pukul 12.00. Saya ingin konfirmasi ke Mas Arief dan Mbak Anindita, apakah kita masih punya waktu untuk dua penanya dari Mas Pris dan Mas Riki ya, yang ingin bertanya langsung? Masih Mas, untuk dua penanya yang sedang raise hand. Oke, silakan. Saya catat di sini ada 3 orang, yaitu Mas Pris, Riki, dan Mbak Tari. Tapi tadi pertanyaan-pertanyaan Mbak Tari, Tuasikal sudah disampaikan dan saya sampaikan sarikan dari chatroom, disampaikan dan sudah dijawab. Berarti tinggal Mas Pris Rumino dan Mas Riki Asriwianto. Mudah-mudahan Mas Riki dan Mas Pris lagi aktif dan mendengar. Saya langsung berikan kesempatan kedua penanya ini, silakan mengajukan pertanyaannya secara langsung. Silakan perkenalkan nama dan kalaupun dari KKP satuan mana, dari umum, dari mana. Dan pertanyaannya ditujukan ke narasumber yang mana. Pertanyaannya cukup 1 Pak, jangan ingin bertanya tapi pertanyaannya 5 atau 6 Pak. Ya silakan Mas Pris, saya persilakan untuk bertanya. Ya baik, selamat siang dari Papua. Selamat Kabupaten siang, Biak Numfor. Saya Fritz Rumbino. Saya perkenalkan diri. Saya dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang.
wilayah kerja Taman Wisata Perairan Kepulauan Padaido. Ya, tertarik dengan diskusi ini. Ini berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Kebetulan di Biak, khususnya di Teluk Wilayah Adat Saireri, saya sebagai salah satu pemuda yang ikut untuk memfasilitasi, tetapi juga mensosialisasi peraturan tentang pembentukan masyarakat hukum adat di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Kepulauan Owi dan Pulau Auki. Dan itu sudah terbentuk kelompok masyarakat hukum adatnya. Iya, satu hal konkret yang saya ingin sampaikan untuk beberapa narasumber, bisa tidak dari hasil pertemuan ini ada melahirkan satu kesepakatan untuk pembentukan atau pengusulan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengakomodir keberpihakan pemuda dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Ya, terus dan juga kalau bisa ada peraturan pemerintah atau regulasi yang mengakomodir mengakomodir dan memperkuat serta mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang ada dari Sabang sampai Merauke ini tetap terjaga. Ya, karena kalau saya selaku pemuda di Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor, saya melihat bahwa ini satu kelemahan kita. Ya, untung saja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2017 atau 2018 mengeluarkan satu peraturan pemerintah tentang penguatan masyarakat hukum adat. Sehingga sampai dengan sekarang barulah kita gencar-gencar berbicara soal masyarakat hukum adat. Ya, kami di Papua khususnya di Biak sebenarnya adat itu sudah ada sejak kami belum ada. Sejak saya belum ada, adat sudah ada lebih dulu. Dan itu tidak tertulis. Tetapi diakui dan dipercaya bahwa hukum adat itu ada. Nah, makanya saya pikir bahwa kita gencar-gencar berbicara tentang masyarakat hukum adat, tetapi tidak ada keberpihakan dari pemerintah untuk mengakui masyarakat hukum adat, maka sia-sialah apa yang kita usahakan atau apa yang kita upayakan. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Waktu saya fasilitasi, tetapi juga ada identifikasi tentang masyarakat hukum adat di dua pulau yang ada di Biak, Pulau Pulau Owi dan Pulau Auki, dan itu satu kelemahannya, bahwa kalau kita berbicara berkaitan dengan adat, hanya yang berbicara adalah mereka yang ada di umur di atas 40 tahun. Sedangkan mereka yang di umur 20 tahun sampai dengan di bawah 40 tahun, mereka tidak paham soal adat itu. Padahal kita di pemerintah adalah anak-anak adat, kita adalah masyarakat adat, dan kita dilahirkan karena adat itu. Ya. Nah, maka saya berharap untuk dari hasil diskusi ini atau hasil pertemuan kita ini bisa mengeluarkan satu rekomendasi untuk diusulkan ke pemerintah sehingga mengeluarkan satu regulasi atau peraturan yang memperkuat tentang kearifan lokal, tetapi juga bagaimana melibatkan pemuda-pemudi dalam mempertahankan kearifan lokal dan budaya di masing-masing wilayahnya. Nah, kami di Papua ini sudah diperkuat dengan pemberlakuan Undang-Undang Otsus. Itu sudah diamandemenkan dalam Undang-Undang Otsus. Ada beberapa pasal yang mengatakan atau mempertegas tentang pengelolaan potensi sumber daya alam. Tetapi yang masih kurang sampai dengan sekarang adalah kurangnya perhatian pemerintah atau pemerintah kurang melibatkan pemuda-pemudi dalam implementasi program pemerintah yang berkaitan dengan sumber daya alam atau kearifan lokal yang ada. Mungkin dari saya seperti itu. Intinya adalah satu, kita coba mengerucutkan sehingga itu ada keberpihakan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, sehingga betul-betul mau memberikan ruang kepada pemuda untuk berbicara tentang kearifan lokal atau adat istiadat yang ada di masing-masing wilayah. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, demikian Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih. Pris. Bukan Mas, Pace. Dan ya, saya orang Ambon juga, Pace. Saya orang Ambon. Oke, aman. Salam pemuda. Oke, Mas Pris, masukannya ya. Sebenarnya lebih banyak yang masukan tadi itu. Dan moga-moga Pak Limbeng itu bisa mengelaborasinya. Apakah dari perspektif regulasi
undang-undang desa yang mengatur tentang masyarakat desa adat dan masyarakat hukum adat itu sudah cukup untuk perlindungan dan pengakuan budaya, kemudian adat, masyarakat adat dan sebagainya. Atau memang kata Pak Cepris tadi perlu PP lagi? Ada peraturan pemerintah ya? Atau pemerintah mengakselerasi saja RUU MHA masyarakat hukum adat yang sekarang lagi diperjuangkan oleh teman-teman kekuatan sipil ya, teman-teman aliansi masyarakat adat. Saya kira itu kemudian Mas Riki untuk kita hemat waktu saja. Kalau memang ingin menyampaikan pertanyaannya silakan kepada siapa dan mungkin singkat padat aja. Silakan Mas Riki Asriwiyanto. Mas Riki, apakah ada di ruangan? Kalau tidak berarti kita langsung ke narasumber Pak Limbeng untuk menanggapi dan memberi solusi dari pertanyaan Pak Cepris tadi. Silakan Pak Limbeng. Ya, terima kasih Pak Cepris. Tadi banyak saran ya. Sebetulnya kita di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sudah ada PP-nya juga ya, sudah turun PP 87 itu baru tahun ini ya, masih baru beberapa bulan. Oleh sebab itu partisipasi apa yang disampaikan Bu Eva juga sebetulnya partisipasi siapapun orang itu termasuk pemuda-pemuda yang ada di berbagai tempat di Indonesia ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi di dalam program-program pemerintah untuk pemajuan kebudayaan, termasuk apa yang disampaikan dengan adat istiadat seperti itu ya. Kita ada punya program-program yang terbuka juga dipublish gitu ya untuk bagi masyarakat, program-program pemberdayaan, dan pemberdayaan itu pun seperti apa yang kita sampaikan tadi adalah kita secara bersama-sama, tidak ada lagi intervensi oleh pemerintah. Dan saat ini kita juga sebetulnya sudah membuat semacam ada peraturan presiden yang kita rancang juga untuk lebih ke arah pelayanan Pak Cepris ya untuk teman-teman kita masyarakat, dan kemudian dia sedang dirancang sekarang. Mudah-mudahan nanti juga lebih mengakselerasi percepatan upaya-upaya kita untuk pelayanan sinergi dengan KL-KL yang lain yang ada irisannya untuk pemberdayaan masyarakat ini ke depan. Di kita juga ada sebetulnya yang teman-teman kita juga kita terbuka dengan NGO juga, termasuk dengan yang kami sampaikan tadi dengan Aman yang sudah menginisiasi juga sebetulnya ada lebih dari 70 sekolah adat di seluruh Indonesia, juga dengan NGO yang lain yang penanganannya sama dengan kita di bidang kebudayaan. Oleh sebab itu kepada KL-KL yang lain juga atau kepada komunitas-komunitas yang lain juga yang ada di forum ini juga kita sangat terbuka sekali. Silakan kalau memang ada yang bisa kita kerjasamakan, silakan saja. Kami sangat menunggu dengan terbuka sekali seperti itu. Saya pikir apa yang tadi saya sampaikan Pak C itu mungkin ada semacam rekomendasi. Saya pikir boleh saja. Tetapi kalau terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tadi sebetulnya sudah sangat diatur untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan itu. Sudah ada PP-nya juga, dan sekarang kita seperti kami sampaikan juga ada juga, kita sedang merancang juga semacam perpres untuk percepatan pelayanan sebetulnya. Terima kasih Pak Moni, itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Limbeng. Jadi saya bisa menangkap bahwa sebenarnya regulasi dan kebijakan yang kita butuhkan untuk perlindungan, penguatan dan pengembangan budaya, adat maupun masyarakat adat serta sumber daya alam yang mereka miliki itu sudah lengkap sebenarnya. Lewat berbagai undang-undang dan pengaturan-pengaturan di sektoral. Tinggal sekarang apa yang disampaikan Bu Eva tadi itu adalah benar. Ini eranya era kolaborasi. Ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan punya Direktorat Jenderal Kebudayaan, kemudian teman-teman di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup punya masyarakat hukum adat yang hidup di kawasan hutan. KKP, Kementerian Kelautan Perikanan punya masyarakat hukum adat yang ada menghuni wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemendagri juga mengurus pemerintahan desa adat. Betul. Lalu ke depan kita berharap bahwa ada satu kolaborasi dari kementerian-kementerian atau lembaga negara untuk membuat satu roadmap atau rencana aksi bersama menjawab kegelisahan-kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan dari peserta forum webinar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyimpulkan karena berharap bahwa teman-teman panitia sudah merekam dan melakukan notulensi terhadap pelaksanaan webinar ini, dan saya yakin
apa yang disampaikan oleh Pak Cepris tadi pasti sudah dipikirkan oleh teman-teman panitia webinar ini. Pasti mereka sudah punya agenda untuk membuat satu resume atau risalah dari seri-seri bincang-bincang sambil santai sasi ini. Sehingga ada satu format atau rekomendasi bagaimana kita melakukan upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, serta keberlanjutan tradisi budaya dan kelembagaan adat yang ada di masyarakat adat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja serahkan ke teman-teman panitia, Mbak Anindita dan Mas Arief untuk memandu selanjutnya. Karena Bapak Ibu sekalian jangan tinggalkan dulu sesi forum webinar ini. Ada sesi-sesi lain yang tidak kalah menarik dari hanya sekedar kita diskusi. Saya beri bocoran sedikit, kita akan dapat suguhan musik adat dari wilayah timur. Om Eli akan menyumbangkan lagu. Lalu kemudian jangan lupa bahwa tim talent management masih beroperasi dan siap untuk memberikan souvenir-souvenir menarik kepada teman-teman peserta. Oke, saya langsung serahkan ke Mbak Anindita sebagai MC untuk mengambil alih acara dan melanjutkan forum atau kegiatan webinar ini. Terima kasih. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat di era pandemi ini. Silakan Mbak Anindita. Terima kasih Mas Moni. Untuk selanjutnya kita akan adakan sesi foto bersama dengan narasumber. Kita tunggu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Mas Moni yang sudah memandu sesi pemaparan dan diskusi. Luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para pembicara dan para sahabat SASI yang sudah bertanya dan menyimak. Semoga banyak pengetahuan dan pembelajaran yang dapat diambil dan kita dapat memberikan dampak bagi Indonesia, khususnya pemuda di pesisir Indonesia. Jika bagi peserta yang masih ingin memberikan pertanyaan, kami akan menampung pertanyaan dan menjawab melalui Halo Sasi. Untuk nomor Halo Sasi akan diinfokan oleh panitia melalui kolom chat. Selanjutnya, kita akan beralih kepada sesi kuis. Untuk sesi kali ini, saya akan dibantu oleh teman saya, Mbak Nita, dan Mas Rey. Kepada Mas Rey dan Mbak Nita, waktu dan tempat kami persilahkan. Masih di... Oke, sorry. Baik, terima kasih Mbak Dinta. Bapak dan Ibu, juga sahabat SASI semuanya. Sekarang kita berada Mas, di... Suaranya kurang kayaknya. Kurang kencang, Mas. Bagaimana caranya? Speakernya. Oh, udah. Sudah. Baik. Apa tadi, sampai mana tadi? Jadi, kita sekarang berada di sesi kuis, Bapak Ibu. Jadi, untuk sesi ini akan dipadu oleh saya dengan Mbak Anita ya, Mbak Nita yang cantik. Ya. Kuis ini nanti akan ada hadiahnya. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa mengikuti terus sampai berakhirnya sesi kuis ini. Ya, betul Mas Yusuf, akan ada 5 merchandise yang menarik untuk 5 orang pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dengan tepat dan cepat. Saya akan menjelaskan peraturan kuisnya.
Yang pertama, link kuis akan dikirimkan oleh panitia melalui Zoom chat. Peserta dapat mengakses link kuis menggunakan perangkat handphone, PC, atau laptop. Kedua, mengisi nama lengkap sebagai identitas peserta kuis. Kemudian klik menu start. Ketiga, peserta akan memasuki waiting room dan menunggu untuk memulai mengisi kuisnya bersamaan. Ayo kita mulai kuisnya, Mas Yusuf. Baik, baik teman-teman semua, boleh siap-siap sekarang mulai masuk ke dalam ruang kuis yang dengan cara mengklik link yang sudah panitia kirim di kolom chat. Jadi Bapak Ibu bisa mulai ikut kuisnya dengan mengklik link yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Mohon bisa dicek di kolom chat. Silahkan, link kuisnya ada di kolom chatnya menggunakan nama asli sesuai KTP ya, dan instansinya. Nanti kita akan cek semua sudah masuk. Silahkan mengklik link untuk kuis ada kita share di chat. Sudah masuk. Apakah sudah masuk semua ini pesertanya? Oke, ini lagi di-share untuk tampilan kuisnya. Oke. Sudah mulai banyak yang masuk nih Mbak Nita. Ya. Ayo segera bergabung teman-teman yang lain. Jadi tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pada sesi diskusi yang sudah disampaikan. Tadi ada Pak Fritz yang dari pihak, terus juga ada sahabat-sahabat SASI yang lainnya. Saya yakin semuanya bisa menjawab semua kuis dengan tepat dan cepat ini. Gitu Mbak Nita. Oke. Semoga. Ayo teman-teman segera. Oke, Mas Ray, mungkin bisa dimulai kuisnya. Oke. Ya, sepertinya sudah masuk semua ini. Bentar. Ruang kuis ini akan kita close dan kuisnya akan segera dimulai. Mungkin bisa saya hitung mundur sekarang. Oke, 3, 2, 1. Silakan dimulai teman-teman. Jadi di kuis ini hanya ada 5 pertanyaan. Nanti jika ada jawaban yang salah di akhir kuis, akan diberikan kesempatan 1 kali untuk menjawab kembali pertanyaan yang jawabannya salah tersebut. Jika punya 2 jawaban salah, hanya diberikan kesempatan 1 kali. Nah ini pertanyaannya setiap orang berbeda-beda nih Bapak dan Ibu urutannya. Jadi masing-masing peserta tidak akan bisa saling bertukar jawaban di sana. Ini silahkan teman-teman mengisi dengan tepat dan benar. Ini asik sekali. Hadiahnya pasti menarik ya Mas Rey ya. Ya, ada hadiahnya menarik. Panitia sudah menyiapkan dan memang sudah tinggal ditulis alamat saja nanti itu. Tinggal dikirimkan di sana dan bisa di Recording in progress. terus cepet-cepetan nih Pak, Bapak dan Ibu.
Harus jawabannya tepat dan yang paling cepat. Jadi walaupun cepat tapi salah, ya mohon maaf ya Mas Rey. Oke. Cepat dan tepat ya. Tepat dan cepat. Tepat dulu baru cepat. Atau cepat dulu baru tepat. Tepat dulu baru cepat. Karena benar dulu baru yang paling cepat. Oke ya. Ini ada yang sinyalnya lemot, ada yang belum bisa masuk. Boleh nanti di ini. Mas Yusuf nih keren banget nih pakai bajunya nih. Iya, soalnya saya pengen menang juga, Mbak. Pengen menang juga di sesi ini nanti. Dan saya pengen dapat hadiah juga. Iya pastilah, karena hadiahnya menarik banget. Rugi deh pokoknya kalau nggak ikutan kuis dan nggak menang. Tapi bisa ikut yang lain ya, kesempatan yang lain. Karena banyak nih hadiahnya nanti. Iya. Forum Sasi ini begitu ramainya, saya tadi coba melihat itu antusias sekali banyak. Ini kan banyak sekali pemudi yang memang tidak terlihat selama ini, tetapi dengan antusiasme peserta seperti ini, saya sangat optimis. Saya pribadi ini sangat optimis bahwa ke depan untuk ya terkait adat, budaya, dan seperti ini pengelolaannya bagaimana itu banyak sekali ide-ide yang akan muncul. Seperti tadi di diskusi-diskusi juga banyak sekali saya mencatat ide-ide yang bisa diambil oleh pemerintah untuk ibaratnya memfasilitasi atau mengelola, ikut terlibat dalam pengelolaan masyarakat adat. Sudah sampai berapa ini Mbak Nita nih? Ya sudah selesai nih Mas. Oke. Sudah selesai kuisnya. Gimana? Mesti cepet-cepetan nih. Pakai tisu dulu, keringatnya biar dilap dulu. Jadi untuk sekarang kita tunggu kabar dari panitia untuk mengetahui siapa peserta yang akan menjadi pemenang, peserta yang menjawab dengan tepat dan cepat. Nanti akan diumumkan. Oke, sambil menunggu info dari panitia, kita yang menjawab dengan cepat dan tepat tentunya akan mendapat souvenir. Nah, kita akan umumkan 2 orang peserta dengan atribut terbaik nih. Oh, jangan-jangan saya juga nih. Oh, bukan 2, 4 ternyata. 4 orang dengan atribut terbaik nih. Wow, deg-degan gak nih? Siapa ya? Yang pertama, nggak mungkin dong. Untuk yang disebut namanya harap menghidupkan videonya ya. Yang pertama adalah Lalu Deden Yuda dari Direktorat PRL. Menggunakan adat Palembang katanya. Wah, mantap. Tepuk tangan secara virtual nih. Yang kedua, Berti Stephen Rimbai dari adat Ambon. Halo Om Berti. Yang ketiga, dari Luciane dari menggunakan adat Poso. Ibu, wow, mantap kali Ibu nih. Yang terakhir itu Gustaf Maupule dari DKP Maluku Barat Daya. Wow, jauh sekali nih. Wow, suasana pantai ini sudah. Wow, Pak Gustaf. Selamat kepada para pemenang ya. Para pemenang mohon nanti dapat menghubungi panitia dengan menchat ke panitia dalam kolom chat atau melalui Halo Sasi dengan mencantumkan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon serta kategori pemenang.
para pemenang kita akan melakukan foto bersama dulu ya. Selamat kepada para pemenang ya. Para pemenang mohon ya nanti dapat bisa dibuka Bu. Panitia, aku juga dong. Dengan mencet ke panitia dalam kolom chat atau melalui halosasi. Dengan mencantumkan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon serta kategori pemenang. Oke ya, para pemenang kita akan melakukan foto bersama dulu ya. Selamat kepada para pemenang ya. Para pemenang mohon ya nanti dapat bisa dibuka Bu ya. Oke, terima kasih. Dengan terima kasih ke panitia dalam panitia ya. Selamat kepada Mas Lalu, para pemenang nih Mas Lalu dan nomor telepon serta kategori pemenang. Om Berti ya. Nah, Ibu Luciana dan para pemenang kita akan foto dulu ya. Ini untuk selanjutnya kategori para pemenang pemenang kuis termenarik ini Mas nih ada 2 orang. Kasih ke panitia pertanyaan nih pertanyaan. Oke. Jadi setelah ini kita sekarang Mas Lalu ada Super Berti. Nah, dia juga ya Mbak Dita ya. Nah, Ibu Luciana dan serta sama souvenir. Untuk peserta yang pertanyaan paling menarik, termenarik gitu. Ada dua pemenang. Kuis ya, termenarik yaitu ada 2 orang yang mendapatkannya Mas Bagus Aris Wibowo. Pertanyaan dari Semarang. Dan kedua Pace ini maunya dipanggil Pace Fritz Rumiun dari BKKPN Kupang. Mantap Pace. Menarik gitu. Ada 2. Boleh dinyalakan videonya. Oh ini termenarik yaitu ada 2 orang yang mendapatkannya Mas tunggu ya. Wibowo. Pengumuman pemenang kuisnya. Ini dia 5 orang yang berhasil menjawab kuis kita kali ini. Oke, nah ini dia nih. Bisa dibacakan? Yang pertama itu ada Jamaluddin. Selamat kepada Mas Jamaluddin. Benar semua. Yang pasti ini benar semua. Dan kita pilih berdasarkan kecepatannya ya dan ketepatannya. Yang kedua Untung Ismoyo. Yang ketiga lalu Deden Yuda. Oh ini dapat lah tadi nih Mas lalu nih. Yang ketiga Riandika. Yang keempat Wahyu Rianto. Selamat kepada para pemenang. Silahkan nanti para pemenang menghubungi panitia ya. Mantap. Ini Mas Lalu, kayaknya diborong semua sama Mas Lalu ini ya. Betul nih Mas Lalu nih. Bisa dibagi ke temannya nanti hadiahnya. Baik, Bapak dan Ibu, nanti bagi pemenang diulang lagi. Bagi pemenang nanti silakan menghubungi panitia melalui tadi chat atau halosasi. Nah, untuk sesi kuis saat ini sudah berakhir. Jadi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di forum sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang kuis. Bagi pemenang silakan menghubungi panitia melalui halosasi. Untuk informasi
Selanjutnya, kita akan menyaksikan persembahan sebuah lagu dari Negeri Haruku yang akan dinyanyikan langsung oleh Ewang Negeri Haruku. Ada Bapak Eliza, kami persilahkan. Kami infokan kembali kepada Bapak, Ibu, dan sahabat Sasi untuk mengisi tautan daftar hadir yang telah kami kirimkan di kolom chat. Bahan, materi, dan sertifikat akan kami infokan lebih lanjut melalui kolom chat. Kami infokan juga bahwa kelompok masyarakat hukum adat Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki akun WA bisnis yang bernama Halo Sasi dengan nomor yang ada di poster webinar ini, dan kami akan mengirimkan melalui kolom chat. Halo Sasi memiliki layanan untuk memperoleh informasi melalui katalog Halo Sasi, permohonan e-book terkait masyarakat di pesisir yang sudah kami produksi juga dapat dilakukan melalui Halo Sasi. Dapat juga melakukan pelaporan atau pengaduan, memberikan kritik dan saran, serta juga dapat berdiskusi dengan admin. Selesai sudah rangkaian acara webinar Sasi edisi kedua ini. Terima kasih tentunya untuk panitia yang telah menyelenggarakan acara ini dan pihak-pihak yang terlibat dalam forum Sasi edisi kedua ini. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sahabat Sasi, tentu saja forum Sasi akan selalu hadir dengan tema-tema yang sangat menarik. Nantikan forum Sasi edisi berikutnya. Kawan Haruku tanpa kawan, menjaga laut dengan hukum Sasi. Terima kasih kami haturkan atas kehadirannya dalam acara ini. Pergi ke laut mencari kerapu, jangan lupa membawa umpannya. Jangan galau dan jangan ragu, sampai bertemu di
sesi berikutnya. Saya, Anandinta Permata Chani, pamit undur diri dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan salam SASI.